Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan sedikit tutorial mengenai cara menggunakan software Smart PLS. Sebelumnya kita perkenalkan dulu dengan software Smart PLS-nya. Jadi software Smart PLS atau aplikasi Smart PLS ini merupakan perangkat lunak dengan antarmuka pengguna grafis berbasis varian untuk Structural Equation Modeling atau SEM, menggunakan metode permodelan jalur partial least square PLS. Jadi Smart PLS ini tidak beda jauh dengan software yang sudah biasa kita kenal, yaitu SPSS. Jadi apa kelebihan Smart PLS? Smart PLS ini dapat diterapkan pada semua skala data, baik itu rasio, data panel, maupun yang lainnya. Yang kedua, Smart PLS ini cukup banyak jalur yang dianalisis. Jadi bisa melakukan beberapa uji sekaligus. Terus yang ketiga, Smart PLS ini tidak perlu normalitas data atau berdistribusi secara normal. Yang keempat, ruang sampel tidak harus besar. Direkomendasikan itu 5 kali dari jumlah indikator. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi Smart PLS-nya. Jadi Smart PLS yang saya gunakan adalah Smart PLS yang 3.2. Saya buka. Jadi untuk tampilan awal kalian saat membuka Smart PLS nanti akan seperti ini. Di sini ada menu bar yang bisa kalian gunakan. Ada new project untuk membuat project. Ini juga untuk save, tombol untuk save project-nya. Terus di sini ada Project Explorer. Jadi ini untuk melihat apa saja project yang sedang atau sudah kalian kerjakan. Terus di sini ada indikator untuk menampilkan indikator yang kita miliki. Dan lembar kosong ini adalah lembar kerja untuk kita mengerjakan analisis datanya nanti di sini. Dan sebelum kita mulai, jadi untuk di Smart PLS ini sendiri itu ada 2 evaluasi. Yang pertama adalah evaluation of measurement model. Itu pada evaluation of measurement model ini terdapat 2 uji. Yang pertama adalah uji validitas yang dibagi menjadi 2, yaitu convergent validity dan discriminant validity. Untuk convergent validity itu juga masih dipecah lagi menjadi 2, ada loading factor dan average variance extracted atau AVE. Terus pada discriminant validity itu juga dibagi menjadi 2, itu ada Fornell-Laker criterion or HTMT. Terus yang kedua ada cross loading. Dan untuk uji yang kedua yaitu uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas ini sama dibagi menjadi 2, ada composite reliability dan Cronbach alpha. Terus untuk evaluasi yang kedua adalah evaluation of structural model. Jadi pada evaluation of structural model ini ada inner model test yang terdiri dari R-square, koefisien jalur, t-statistik atau bootstrapping. Terus yang keempat ada predictive relevance. Terus yang kelima ada model fit. Jadi nanti 2 evaluasi itu yang akan saya tutorialkan. Di sini saya sudah menyiapkan hasil kuesionernya, data yang akan saya olah. Saya juga sebelumnya pasti harus menyiapkan data yang akan diolah. Di sini variabelnya
ada EPDI, sosial ekonomi, dukungan suami, dan stres. Dan untuk A1, A2 ini adalah indikator-indikatornya. Jadi sebelum diolah, kalian harus save as dokumen ini ke format yang CSV, CSV yang dalam kurung, delimited. Ya, karena format data itu yang bisa terbaca di Smart PLS. Jadi ini kalian save as dulu. Jika sudah, baru bisa diolah. Ini saya sudah save as datanya. Jadi saya akan ke Smart PLS-nya saja. Jadi di sini kita langsung saja untuk memulai mengolah data Excel tadi. Pertama kita klik yang New Project ini. Lalu di sini kalian bisa memberi nama project tersebut sesuai dengan yang kalian inginkan. Misal di sini saya olah data 1. Terus kita klik OK. Nah, jika sudah nanti akan ada tampilan di Project Explorer project yang sudah kalian buat tadi. Jadi ini kayak folder gitu ya. Terus di sini yang tanda titik ini kita double klik. Dan kalian bisa langsung memasukkan data Excel yang sudah kalian save as dengan format CSV dalam kurung delimited. Jadi di sini saya sudah save as sebelumnya, saya pakai ini. Kalau sudah, kalian tinggal klik foldernya, terus klik open. Terus kita klik OK, kalian bisa ubah namanya juga sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalau saya biarin saja, kita langsung OK. Ini masih loading ya. Nah, kalau datanya sudah berhasil terinput, nanti akan seperti ini. Di sini juga diberitahu ada 30 yang terekam, jadi ada 30 responden. Terus di sini juga ada median, nilai minimum, nilai maksimumnya yang bisa kalian gunakan juga. Terus ada standar deviasinya gitu. Jika sudah seperti ini, langkah pertama sebelum mulai uji validitas, kita membuat modelnya terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Di sini ada kita klik 2 di sini, yang tulisan olah data ini. Nah, jika sudah diklik 2, nanti indikatornya akan terisi di kolom indikator ini. Di sini kalian harus punya patokan ya, seperti file Excel ini. Kita akan mengelompokkan per variabelnya. Jadi seperti di variabel EPDI sini kan ada indikatornya, ada A1 sampai A10. Nanti kita masukkan A1 sampai A10 seperti itu. Kita masuk ke variabel yang pertama dulu, kita klik yang A1, terus kalian pencet save, terus kalian klik di yang A10-nya. Jika sudah, kalian langsung geser aja, pindah. Nah, langsung terbentuk ada latent variabelnya dan indikator-indikatornya. Jika sudah, kita selanjutnya ke, saya mau yang paling bawah dulu. Ini kita dari D1, semuanya sama ya. Klik yang paling atas, terus kita klik shift, klik D4. Udah. Kalau udah, kita akan mengoneksikan si latent variable pertama ke latent variable kedua. Itu kita pakai ini, klik yang tulisan connect ini. Kita klik, terus kalian klik 1 kali di tabelnya, terus gak usah ditekan lagi atau apa. Kalian tinggal tarik aja ke latent variable 2, ini klik 1 kali. Sudah. Kalau warnanya sudah berubah jadi biru seperti ini, berarti
laten variabel 1 itu sudah terkonek dengan laten variabel 2. Terus kita ke slide lagi. Ini juga kalian bisa ubah modelnya sesuai dengan yang di sini. Kayak kalian bisa taruh indikatornya di atas, di bawah, di samping, atau dimanapun suka-suka kalian. Ini akan saya taruh di sini supaya si konektornya ini tidak tertutupi oleh garis-garis yang dari indikatornya. Selanjutnya saya akan ke yang kedua. Lakukan hal yang sama ya. Sampai semuanya sudah menjadi model. Ini kita klik connect. Baik juga di sini, ini mau saya konekkan ke laten variabel 2 juga. Select. Ini juga kita konekkan. Sudah, kalian bisa atur suka-suka kalian. Nah, sudah. Terus, jika sudah seperti ini, kita langsung melakukan ujinya saja. Yang pertama, kita akan melakukan evaluation of instrument model. Uji validitas, ini yang pertama kita akan melakukan convergent validity, yaitu loading factor. Untuk melihat loading factornya, kita klik yang calculate, terus pilih yang PLS algorithm. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini kita biarkan saja standarnya seperti ini. Terus di sini kita start calculation. Untuk melihat loading vektornya, di sini pada final result, ini kita klik yang outer loading. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oh iya, sebelumnya, buat kalian yang belum tahu, jadi loading factor ini adalah sebuah nilai yang dihasilkan oleh setiap indikator untuk mengukur variabelnya. Jadi, ada penelitian yang menggunakan loading factor ini standarnya adalah 0,5. Terus ada juga yang menggunakan standar 0,7. Di sini yang Smart PLS ini otomatis standarnya pakai yang 0,7. Jadi di sini juga saya akan pakai standar yang 0,7. Jadi di sini angka-angka yang di bawah 0,7 itu akan otomatis berwarna merah. Dan indikator yang memiliki nilai yang warna merah ini yang di bawah 0,7 ini kita harus hapus. Indikatornya dihapus. Kenapa dihapus? Karena indikator ini tidak valid atau tidak mampu mengukur setiap variabelnya. Sehingga kita hapus indikator-indikator yang warna merah ini seperti A1, A10, A3, sampai A7. Kita hapus dulu ya yang A-nya. A1 kita hapus. A10, A3, sampai A7 ya tadi. Nah,
Jika sudah, kita kalkulate ulang kembali PLS algorithm. Ini kita biarkan angkanya sesuai dengan standar. Ini start calculation. Ke outer loading. Nah, kalau udah kita yang B1, yang warna merah ini juga kita hapus. B1 sampai B12. B14 sampai B4. B6 dan B9. Kita ke B6 dulu, B6. B9. B14. Kalian bisa, kalau banyak, kalian bisa langsung select kayak gini. Biar sekalian ya. B1 sampai B12. Selanjutnya kita start calculation untuk melihat yang indikator pada C dan D. Masih ada 2 lagi ya. Kalau kalian pakai standar yang 0,5, kalian bisa lihat, jangan terpaku sama merah-merahnya. Kalian lihat aja angkanya yang di bawah 0,5 itu indikator apa saja. C1, C11. 10, 12, 9. Kita hapus. Untuk yang D, nah di sini di indikator variabel pertama udah nggak ada yang merah, variabel keempat juga. Tinggal variabel kedua. D1, D13, D567. Lima, 6, dan 7. Nah, jika sudah seperti ini, kita rapihkan lagi. Biar jaraknya tidak begitu jauh ya. Nah, jika sudah seperti ini, oh ya, kita ubah dulu ya si nama latent variabelnya ini, supaya kita tidak bingung. Cara untuk mengubah nama pada latent variabelnya, ini caranya kalian klik kanan, terus kalian klik yang rename. Sebelumnya kita lihat dulu kalau A ini merupakan variabelnya apa, epideis. Sosial ekonomi, dukungan suami, stres.
Kita rename jadi PD. Terus kita klik OK. Kita rename, ini tadi variabel stress. Oke. Untuk C dan B, dukungan suami, sosial ekonomi. Dukungan suami. Terus kita klik OK. Tipe ya. Bentar. Terus ini kita ganti menjadi sosial ekonomi. Nah, jika seperti ini sudah mudah dipahami. Selanjutnya kita akan kalkulate kembali, kita lihat nilai dari loading factornya tadi, apakah masih ada yang merah atau enggak. Jadi kalian harus memastikan kembali masih ada yang merah atau tidak. Nah, jika sudah tidak ada yang merah seperti ini, selanjutnya kita akan melihat average variance extracted atau AVE. Jadi untuk AVE sendiri nilai yang dimiliki setiap variabelnya itu harus di atas 0,5. Untuk melihat AVE kita akan pada quality dan kriteria, di sini ada tulisan construct reliability dan validity. Ini kita klik. Nah, di sini ada average variance extracted atau AVE. AVE di sini sudah di atas 0,5 semua. Jika AVE variabelnya ini ada yang di bawah 0,5, yang harus kalian lakukan adalah menghapus nilai yang paling, nilai outer loadings atau nilai loading factor indikator di variabel tersebut yang paling kecil. Nilai yang paling kecil pada indikator variabel tersebut. Gitu. Karena ini sudah valid ya, sudah di atas 0,5, maka selanjutnya kita akan ke diskriminan validity. Di sini kita akan melihat Fornelleker criterion or HTMT. Jadi untuk melihat Fornelleker kriteriannya, di sini kita klik yang masih pada quality kriteria, ini klik yang diskriminan validity. Nah, di sini sudah ya, ini Fornelleker kriteria. Kita lebarin dulu. Nah, udah. Jadi Fornelleker kriterian ini adalah nilai korelasi antara variabel dengan variabel itu sendiri dan dengan variabel lainnya. Jadi syaratnya adalah nilai korelasi variabel dengan variabel itu sendiri itu harus besar dengan nilai korelasi variabel itu sendiri dengan variabel lainnya. Paham? Jadi di sini kan ada korelasi antara dukungan suami dengan dukungan suami. Nilainya adalah 0,903. Nah, nilai korelasi dukungan suami dengan epideis, dengan sosial ekonomi, dan dengan stres itu tidak boleh lebih besar dari 0,903. Seperti yang kita lihat di sini dukungan suami dengan epideis ini 0,138, ini masih di bawah 0,9.
Dukungan suami dengan sosial ekonomi juga masih di bawahnya 0,9. Dukungan suami dengan stres juga masih di bawahnya. Jadi kalian pastikan seperti itu, EPDS dengan EPDS 0,7, EPDS dengan dukungan suami ini 0,1. Seperti itu. Di sini saya lihat nilai korelasi variabel dengan variabel itu sendiri sudah lebih besar dengan korelasi variabel dengan variabel lainnya. Semuanya sudah lebih besar. Nah, kalau kalian menemui korelasi variabel dengan variabel itu sendiri lebih kecil dari korelasi variabel dengan variabel lainnya, maka yang harus kalian lakukan adalah hapus indikator pada variabel tersebut yang memiliki nilai loading factor atau outer loading yang paling kecil. Seperti itu. Karena di sini sudah lebih besar semua korelasi dengan variabel itu sendiri, maka kita akan lanjut ke cross loading. Nah, untuk cek cross loading sendiri, ini ada di sebelah Fornell-Laker criterion. Ini kita klik cross loading. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi cross loading ini adalah korelasi antara indikator dengan variabel. Jadi untuk korelasi indikator dengan variabel itu sendiri itu harus lebih besar dari korelasi indikator dengan variabel lainnya. Itu syarat dari cross loading. Jika ada indikator yang korelasinya lebih besar dengan variabel lain daripada korelasi dengan indikator dengan variabel itu sendiri, maka langkahnya yang harus kalian lakukan juga sama, yaitu menghapus nilai terkecil yang ada di outer loading yang ada di variabel tersebut. Atau dengan mudah kalian hapus indikator tersebut. Di sini bisa kalian lihat A1 itu adalah, jika kalian lupa kalian bisa lihat di sini. A1 ini adalah variabelnya, indikatornya EPDS. Jadi korelasi A2 korelasi A2 dengan EPDS kan 0,72. Jadi korelasi A2 dengan dukungan suami itu harus lebih kecil dari 0,72. Di sini sudah benar. A2 dengan sosial ekonomi di bawah 0,727. Ini sudah benar. Dan A2 dengan stres ini di bawah 0,727. Ini juga sudah benar. Di sini saya lihat ini sudah benar semua ya, sesuai dengan syarat. Maka kalian bisa, jika sudah sesuai, kita bisa lanjut ke uji selanjutnya, yaitu uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas ini sendiri, ini ada composite reliability dan Cronbach alpha. Jadi syarat dari kedua itu, composite reliability maupun Cronbach alpha, itu angkanya harus di atas 0,7. Yang pertama kita akan ke composite reliability. Ini di sini kita ke yang di quality criteria, kita klik yang construct reliability dan validity. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ada Cronbach alpha dan composite reliability. Di sini kita lihat syaratnya adalah harus di atas 0,7 dan di sini sudah angkanya sudah di atas 0,7 semua. Jadi yang pertama kita akan membahas composite reliability. Jadi composite reliability ini
untuk mengukur apakah pernyataan tersebut itu reliable atau ampuh atau sesuai dengan yang dugaan kita atau tidak. Tapi di sini kita lihat sudah reliable semua. Dan kalau masih ada yang di bawah 0,7, langkah yang harus kalian lakukan itu sama. Kalian harus menghapus indikator di variabelnya yang indikator tersebut memiliki nilai paling kecil, yaitu nilai dari outer loading atau loading vektornya. Karena di sini sudah reliable semua, maka kita akan ke evaluation of structural model. Di sini kita akan ke inner model test. Inner model test yang pertama adalah R-square. Di sini kita akan melihat R-square-nya. Untuk melihat R-square-nya, ini masih di quality kriteria. Ini ada tulisan R-square, kita klik. Nah, sudah, maka akan seperti ini. Jadi R-square ini kenapa cuma ada satu? Jadi R-square ini adalah nilai yang memperlihatkan seberapa besar variabel eksogennya. Jadi variabel eksogen ini sendiri, jadi di model ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen, variabel independen dan variabel dependen. Jadi variabel independen itu kalau di Smart PLS ini namanya oxygenus atau variabel exogenus atau variabel exogen, yaitu variabel yang memengaruhi. Dan kalau variabel dependen itu merupakan variabel endogen yang dipengaruhi. Jadi kalau R-square ini merupakan nilai yang memperlihatkan seberapa besar variabel eksogen. Jadi variabel yang memengaruhi. Jadi seberapa besar variabel-variabel ini memengaruhi stres, variabel stres. Sini sudah ada R-square-nya adalah nilainya 0,55. Jadi kalau dibaca ini artinya variabel stres dipengaruhi jika 0, jadi variabel stres ini dipengaruhi 0,55 oleh variabel EPDS, sosial ekonomi, dan dukungan suami, seperti itu. Lebih enak ini jika dijadikan persen ya. Ini kita bulatkan saja menjadi 55%. 55,5% kan. Jadi artinya variabel stres dipengaruhi 55,5% oleh variabel EPDS, dukungan suami, dan sosial ekonomi. Terus sisanya kan ini 5,5,5%. Untuk sisanya itu gimana? Jadi sisanya ini adalah kemungkinan dipengaruhi oleh variabel yang tidak kita ambil untuk memengaruhi variabel stres tersebut. Terus untuk selanjutnya adalah koefisien jalur atau path koefisien. Path koefisien sendiri ini ada di final result. Ini kita klik yang path koefisien.
Nah, sudah. Jadi untuk part koefisien ini sendiri adalah nilai untuk menunjukkan arah hubungan variabel. Apakah hipotesa memiliki arah positif atau negatif. Jadi ini adalah dukungan suami terhadap stres adalah minus 0,234. Jadi ini untuk melihat apakah arah part koefisiennya ini negatif atau positif. Jadi syarat dari part koefisien ini sendiri adalah part koefisien itu harus lebih besar dari minus 1 dan lebih kecil dari 1. Dan sini sudah sesuai semua. Minus 0,2, minus 0,3 ini lebih besar dari minus 1 dan 0,6 ini tidak lebih dari 1. Jadi syarat part koefisien adalah harus lebih besar dari minus 1 dan lebih kecil dari 1. Jadi arah dukungan suami ke stres ini adalah ke negatif dan sosial ekonomi ke stres ini negatif. Terus kita lanjut ke selanjutnya, itu adalah statistik atau bootstrapping. Untuk kita melihat statistik atau bootstrappingnya, kita klik yang di olah data 1, yang di modelnya tadi, kita terus klik calculate. Nah, di sini ada tulisan bootstrapping, ini kita klik. Nah, untuk subsamplesnya, ini kita biarin saja sesuai dengan standar, dan kalian bisa mengubah signifikan levelnya sesuai dengan penelitian kalian. Saya biarkan saja, terus kita langsung start calculation. Terus kita klik yang 4 koefisien. Nah, jika sudah, jadi statistik ini digunakan untuk melihat signifikasinya. Jadi cara statistik ini adalah nilainya harus lebih besar dari 1,96, maka akan dikatakan signifikan, dan jikalau nilainya kurang dari 1,96 itu bisa dikatakan tidak signifikan. Nah, di sini kita lihat nilai statistiknya ini sudah di atas 1, belum ya, yang dukungan suami ini tidak signifikan, dan untuk kedua ini sudah signifikan karena sudah di atas 1,96. Nah, terus selanjutnya adalah predictive relevance. Jadi ini adalah nilai untuk menunjukkan seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan. Jadi kita klik lagi yang diolah datanya ini, yang ada modelnya tadi, kita klik. Terus kita klik calculate. Lalu kita pilih
blindfolding. Lalu kita start calculation. Jadi syarat untuk predictive relevance ini, jika nilai Q2 lebih besar dari 0, maka sudah memiliki observasi yang baik atau bagus. Jadi kalau Q2-nya ini lebih dari 0, maka observasinya itu sudah bisa dikatakan baik, sudah bisa dikatakan bagus. Dan di sini sudah di atas 0, ya ini ada 0,2. Berarti observasi ini sudah bagus, sudah baik. Terus yang terakhir adalah model fit. Jadi di sini kan berarti kita sudah buka 5 halaman seperti ini. Kita buka ke yang PLS algorithm. Nah, kita ke sini terus untuk melihat model fit-nya ini kita klik yang di quality kriteria, ini ada tulisan model fit, ini diklik. Nah, di sini kita bisa lihat nilai NVI-nya ini. Nilai NVI ini bisa kalian ubah ke persen. Kalau 0,520 ini saya ubah ke persen, jadi 52% ya. Oh ya, model fit ini yaitu untuk mengukur seberapa baik model yang diteliti. Itu fungsi dari model fit. Dan di sini kita lihat NVI-nya itu sudah 0,520. Tadi adalah 52%. Jadi artinya model yang dimiliki itu sudah 52% fit. Seperti itu. Jadi jika sudah clear semua sampai model fit ini, itu bisa tinggal kalian menginterpretasi menjadi kesimpulan. Oh ya, dan untuk hasilnya, jika kalian ingin menyimpan hasil dari uji-uji ini, kalian bisa klik yang export to Excel ini. Jadi nanti akan otomatis semua dari part koefisien, indirect effect, total effect, semuanya akan ada di satu file Excel. Dan itu bisa kalian save. Dan untuk kalian save si gambarnya ini, gambar modelnya itu bisa kalian klik kanan. Nah, terus kalian klik yang export as image to file. Ini langsung bisa ke save. Dan kalau ini ternyata belum beres, mau kalian uji lagi, dan uji lagi, kalian bisa save project-nya di sini, save all change. Sudah, saya rasa cukup dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.